kelompoknya Alexander, kemudian Clarissa, dan siapa lagi? Kesia, Raina, dan Evanza. Ini juga akan membuat sebuah produk yang menarik juga, yaitu aloe vera. Tentunya ini juga ada manfaatnya bagi kita. Jelas Pak, ini juga tanaman yang sering kita jumpai. Ya. Baik, kita langsung saja menyaksikan proses pembuatan aloe vera gel. Oke. Alexander. Kita berikan tepuk tangan dulu ya supaya lebih semangat ya. Oke, tepuk tangan untuk aloe vera gel. Silakan. Halo teman-teman, kami mau mempresentasikan hasil eksperimen nomor urut 3. Kami dari kelompok 3 kelas 4A yang beranggotakan 1 Reina. Halo, nama saya Reina Gading Fata, nomor urut 28. Selanjutnya teman saya Fresha. Halo, nama saya Leonora Fresha, nomor urut 10. Selanjutnya teman saya Evan. Apa kabar teman-teman? Namaku Mateo Evandra Santoso, nomor urut 22. Selanjutnya teman saya Sasa. Halo semuanya, namaku Clarissa Felicia Oi, nomor urut 7. Berikut presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. We are very honored today we can be here to present our science project about aloe vera. We noticed that aloe vera is the most common plant that every house has. So we want to find the benefits of aloe vera in our life. We also plant and take care of the aloe vera in this science project. So we know that aloe vera is easy to grow. We do hope our presentation will be useful in our life in this world. Before we start the presentation, let's pray. Bapak yang baik, terima kasih atas penyertaanmu kepada kami. Ya Bapak, pada kesempatan kali ini, kami bersyukur telah menyusun laporan dari hasil pengamatan mini science project yang telah kami lakukan. Berkati kami agar presentasi kami bisa berjalan dengan baik. Tuhan bimbinglah kami dalam melakukan presentasi ini. Amin. Identifikasi masalah. 1. Mengamati beragam jenis tumbuhan dan tanaman di lingkungan sekitar kita. 2. Mengamati bagian tanaman aloe vera yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. 3. Batang aloe vera dapat dijadikan gel pelembab kulit. Fokus masalah. 1. Mengamati pertumbuhan tanaman lidah buaya untuk mengetahui cara merawat lidah buaya yang baik. 2. Batang lidah buaya mengandung banyak air dan getah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat dan kosmetik. Pertanyaan investigasi. 1. Bagaimana cara merawat lidah buaya dengan baik? 2. Apakah bagian lidah buaya yang dapat dimanfaatkan menjadi gel lidah buaya? 3. Bagaimana cara mengolah lidah buaya menjadi gel? Tujuan proyek. 1. Mengetahui cara merawat lidah buaya dengan baik. 2. Mengetahui manfaat dari batang lidah buaya. 3. Mengenalkan manfaat gel lidah buaya yang dapat melembabkan kulit tubuh. Alat dan bahan. Alat: pisau, sendok, chopper, dan wadah. Bahan: batang lidah buaya, kapsul lunak, dan vitamin E. Prosedur pembuatan diagram batang pertumbuhan aloe vera. 1. Mengukur panjang awal dari lidah buaya. 2. Mengamati dan mencatat pertumbuhan lidah buaya tiap minggunya dalam lembar kerja. 3. Mengolah data pertumbuhan lidah buaya yang diperoleh menjadi tabel grafik. Gel. Teknik pembuatan gel. 1. Lidah buaya mulai dipanen ketika minimal berusia 6 bulan, umumnya saat 8-12 bulan.
Pemanenan dapat dilakukan setiap 1 bulan sekali. Siapkan batang lidah buaya segar dari tanaman. Cuci dan bersihkan batang lidah buaya dari kotoran. Tegakkan batang lidah buaya untuk menurunkan resin yang berwarna kuning. Bersihkan sisa-sisa batang dan kupas salah satu sisi kulit. Ambil gel dengan sendok. Masukkan ke dalam chopper dan siapkan kapsul vitamin E. Haluskan dengan menggunakan chopper. Untuk gel lidah buaya, tambahkan vitamin E. Mixing kembali dengan bantuan chopper. Pindahkan ke dalam wadah dan simpan dalam lemari pendingin. Hasil yang diharapkan dari percobaan kali ini adalah gel lidah buaya yang dihasilkan homogen tidak terlalu kental dan akan dapat menyebar dengan baik saat digunakan. Tempat penelitian di rumah dan di dapur rumah. Instrumen penelitian batang lidah buaya. Aloe vera berasal dari satu bahasa Arab aloe yang artinya bahan baik yang berkilat. 2. Bahasa Latin aloe berarti pokok, sedangkan vera berarti tulen atau pokok tulen. Dan taksonominya seperti dalam kotak berikut. Terdapat lebih dari 350 jenis lidah buaya, tetapi menurut Darwin, ada 3 jenis lidah buaya yang dibudidayakan secara komersial di dunia. 3 jenis lidah buaya yang sering digunakan: A. Aloe hydrogenilla, B. Aloe ferrugilla, C. Aloe peridosa. Jenis yang kami gunakan adalah yang A. Aloe hydrogenilla. Manfaat lidah buaya. Manfaat lidah buaya terutama untuk pelembab kulit, bahan baku obat dan kosmetik. Kandungan dalam lidah buaya. 1. Aloe emulsin untuk mengurangi rasio gula darah. 2. Polisakarida dan steroid membantu mempertahankan kelembapan kulit dan mendorong perbaikan kulit. 3. Vitamin A, C, dan E antioksidan yang mampu menangkal serangan radikal bebas. 4. Carboxypeptidase memberi kita sensasi dingin menenangkan untuk kulit. 5. 95% air untuk melembabkan kulit tanpa menimbulkan sensasi lemas setelah pemakaian. Selanjutnya adalah alat. Tiap daunnya mempunyai 3 lapisan. 1 lapisan gel bening yang akan digunakan untuk membuat gel. 2 lapisan tengah, 3 lapisan luar. Dari data tanaman yang ada di setiap rumah dapat dikelompokkan menjadi 1 tabel. Ini adalah tabel kami. Terlihat dari diagram lingkaran tanaman obat yang umum dimiliki dalam kelompok 3 adalah lidah buaya sebesar 45%. Oleh karena itu, lidah buaya dipilih menjadi objek yang diteliti. Ini adalah tabel pertumbuhan lidah buaya kami selama 10 minggu. Pada diagram batang terlihat lidah buaya milik Vesha tumbuh paling banyak meski ada beberapa minggu tidak tumbuh. Saat diberi pupuk, batang lidah buaya akan tumbuh lagi.
Ini adalah total pertumbuhan lidah buaya kelompok kami. Terlihat pertumbuhan lidah buaya tertinggi adalah milik Gracia, yaitu 12,1 cm selama 10 minggu. Sedangkan yang paling lambat adalah milik Sasa, yang hanya dibiarkan tumbuh alami. Analisa diagram badan. Gracia melakukan kegiatan merawat yang paling rajin sehingga pertumbuhan lidah buaya paling tinggi. Alex hanya melakukan penyiangan dan penyiraman sehingga lidah buayanya tumbuh tertinggi yang kedua. Untuk Rena dan Evan, pertumbuhan lidah buayanya hampir sama sekitar 5 cm karena keduanya hanya melakukan penyiraman. Untuk Sasa, pertumbuhan paling lambat karena hanya dibiarkan. Hak dan kewajiban kita. Hak merawat lidah buaya. 1. Hak menggunakan lidah buaya untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya untuk obat alami. 2. Hak untuk memanfaatkan lidah buaya. Contohnya membuat gel yang digunakan pada kulit kita. Kewajiban merawat lidah buaya. Itu kewajiban merawat dengan memberi pupuk secara teratur. 2. Kewajiban merawat dengan menyiram lidah buaya pagi dan sore. 3. Kewajiban untuk melestarikan lidah buaya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Evan. Hasil gel lidah buaya. Kita melakukan beberapa tes untuk memastikan gel layak digunakan. 1. Homogen. 2. Daya lengket. 3. Dapat menyebar dengan baik saat digunakan. Hasil proyek. Selama 10 minggu kami melakukan penelitian. Kami menemukan lidah buaya mengalami pertumbuhan dengan baik karena dirawat, disirami, diberi pupuk, dan disiangi secara rutin, sehingga bagian batang dapat dimanfaatkan sebagai gel lidah buaya. Gel lidah buaya kami telah memenuhi syarat di atas sehingga layak digunakan. Kesimpulan. 1. Kami dapat menentukan satu tanaman yang kemudian kami tanam dan rawat sehingga batang lidah buaya dapat diolah menjadi gel yang bermanfaat untuk kesehatan kulit kita. 2. Sebelum dijadikan gel, lidah buaya harus melalui tahap awal pembersihan sehingga tidak menimbulkan gatal di kulit. Apa hal-hal yang baru saya pelajari? 1. Dapat mengerti tentang cara menanam dan merawat lidah buaya dengan baik. 2. Belajar manfaat kandungan dan bagi. 3. Closing state. Sekat semanten. Apa yang saya pelajari selanjutnya? Mencari tahu cara berkembang lidah buaya jika di stage. Mengolah batang lidah buaya lebih lanjut menjadi manisan lidah buaya. Closing state. Sekat semanten presentasi saking kelompok 3. Bintang bahas tanaman lidah buaya. Dan manfaatipun kagem kesehatan. Inggih menika kagem kesehatan kulit. Kelompok 3 uji nyobi damel produk arupi aloe vera gel. Mugi-mugi presentasi menika saged caos dina kagem majuan sedaya ingkang sampun purun midhangetaken. Ini wonten lepat kula nyuwun pangapunten, matur nuwun. Doa penutup. Terima kasih atas perhatian dan waktu dari Bapak dan Ibu. Mari kita tutup presentasi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Yesus. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala bimbingan yang Engkau sertakan pada presentasi kali ini, sehingga kami dapat menyelesaikan presentasi kami. Semoga laporan yang
dan kesehatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Kristus. Terima kasih. Oke.